Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali dengan materi etika bisnis. Ada 3 poin penting yang akan saya jelaskan mengenai hakikat ekonomi bisnis, kemudian berkaitan dengan prinsip dan kode etik dalam bisnis, dan saya mengenai etika pasar. Nah, yang pertama, kita mulai dulu materinya. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai hakikat ekonomi dan bisnis. Mungkin tidak akan terlalu detail, kalian bisa baca materinya dan bisa merangkum poin-poin pentingnya saja. Nah, di sini ada beberapa tujuan atau sasaran dari hakikat pemahaman tentang hakikat ekonomi dan bisnis. Ada mengenai makna dari hakikat ekonomi, ilmu ekonomi, kemudian sistem ekonomi, kemudian berkaitan dengan hakikat bisnis dengan teori ekonomi, teori etika, kemudian sistem ekonomi dan lain-lain. Kemudian juga akan memahami bagaimana pengelolaan bisnis itu dilihat dari teori pemangku kepentingan atau stakeholder. Kemudian juga berkaitan dengan CSR, tapi yang CSR mungkin akan lebih detail dijelaskan di pertemuan ke-9. Oke, ini hakikat ekonomi, mungkin kata dasarnya diambil dari oikonomia atau pengelolaan rumah. Dengan asumsi perkembangan ilmunya bahwa ekonomi itu muncul karena adanya kebutuhan yang tidak terbatas, sedangkan sumber dayanya yang terbatas. Jadi ketidakjelasan ya antara kebutuhannya yang tidak terbatas, tapi tidak bisa dipenuhi dengan sumber daya yang hanya terbatas. Nah, dari etika dan sistem ekonomi ini ada beberapa kebijakan yang menjadi paham dari sistem ekonomi ekstrim. Ada dua, ada ekonomi kapitalis, ada ekonomi komunis. Jika berkaitan dengan ekonomi kapitalis, berarti berkaitan dengan bahwa setiap individu memiliki hak untuk mengumpulkan dan menguasai kekayaan sebanyak-banyaknya, diberi kebebasan. Nah, ini bisa caranya adalah adanya paham liberalisme, kepemilikan pribadi. Nah, teori etikanya yang digunakan di sini adalah teori etika egoisme dan etika hak. Di mana kalau etika hak, jika dia memang memiliki kemampuan untuk memilikinya, maka tidak masalah banyak apapun yang dia peroleh. Sedangkan ini berlawanan dengan paham yang dimiliki oleh Karl Marx tentang ekonomi komunis, yang kalau di kapitalis digunakan oleh Amerika, sedangkan kalau komunis digunakan oleh misalkan oleh Cina. Dianggapan yang kalau untuk yang ekonomi komunis, bahwa setiap individu dilarang menguasai modal dan alat produksi. Jadi kalau hal-hal yang vital yang seharusnya dimiliki oleh negara. Kemudian alat produksi beserta kegiatan produksi, pekerjaan, dan distribusi pendapatan setiap warga negara itu diatur oleh negara. Jadi tidak ada kepemilikan pribadi atau tidak ada kepemilikan hak pribadi. Nah, teori apa yang melandasinya? Tentunya kita bahas mengenai teori etika adalah teori altruisme atau gabungan dari utilitarianisme dan deontologi. Apa itu beda? Seperti yang pernah kita bahas ya. Utilitarianisme itu berarti berkaitan dengan bahwa semua itu diukur dari berapa banyak yang orang yang berdampak. Jika bermanfaat untuk orang banyak, maka akan diutamakan. Sedangkan deontologi adalah jika memang ingin memiliki sesuatu, dia tidak dilihat prosesnya, tapi dilihat hasilnya. Bahwa akan bisa, jika dia rajin, maka dia akan bisa misalkan lulus ujian dan lain-lain. Jadi altruisme itu adalah gabungan dari utilitarianisme dan deontologi. Kemudian di sini juga ada etika dan sistem ekonomi komunis. Jadi kalau yang sistem ini perbedaannya antara yang komunis dengan ekonomi kapitalis. Saya rasa ini bisa dibaca ya, bisa kalian pelajari bedanya apa. Kemudian kalau yang kapitalis ini ada akibat-akibat dari kedua sistem ini. Jadi ada akibatnya adalah penyalahgunaan obat-obatan terlarang, perjudian, pembunuhan, dan lain-lain. Kemudian kegiatan-kegiatan amoral. Kenapa? Tadi kan seperti yang tadi sebutkan, kalau komunis dia menggunakan deontologis. Berarti teori etika deontologis itu kan menggunakan segala cara agar mencapai tujuannya. Sedangkan kemudian ada gaya hidup modern yang boros, konsumtif. Karena merasa bahwa kalau menggunakan sistem ekonomi kapitalis, dia punya hak untuk segalanya. Berarti kecenderungan untuk bergaya hidup mewah juga akan tinggi. Kemudian muncul tanda-tanda tekanan mental dan timbulnya penyakit akibat gaya hidup modern. Jadi kedua sistem ekonomi ini juga sangat berpengaruh dan berdampak buruk juga untuk masyarakatnya. Kemudian etika dan sistem ekonomi Pancasila. Nah, ini yang digunakan di Indonesia kalau berdasarkan bahwa adanya sistem
ada ciri-cirinya. Yang pertama adalah kepercayaan kepatuhan yang bisa seperti Pancasila yang digunakan, kemudian keadilan dan kebersamaan. Jadi ada gabungan juga, tapi ada juga hak dan kebebasan individu. Jadi ini ada gabungan antara yang komunis dan sistem kapitalis. Tentunya harapannya bisa menghindari adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, kemudian di sini juga ada kriteria etis. Jadi ada komponen-komponen budaya etis. Ada yang pertama ini kriteria etisnya egoisme, ada benevolence atau kebajikan, ada prinsipal dasar. Nah, bedanya apa fokusnya? Kalau egoisme itu berarti tentunya self interest untuk dirinya sendiri. Kemudian untuk perusahaan dia berarti hanya untuk kepentingan perusahaannya sendiri. Kemudian masyarakat berarti dia fokus kepada efisiensi ekonomi. Sedangkan kalau benevolence berarti kebajikan. Artinya kebajikan berarti dia mengutamakan individunya itu ada friendship, berarti lingkungan sekitarnya atau sahabat-sahabatnya. Kemudian kalau fokus ke perusahaan berarti dia team interest, berarti fokus ke tim, kepentingan tim. Kemudian untuk masyarakat berarti social responsibility, berarti memikirkan tanggung jawab sosialnya. Tapi kalau prinsipal dia lebih ke moralitas personalnya. Kemudian untuk perusahaan dia prosedur company peraturan, jadi dia fokus ke prosedur dan aturan perusahaan. Kemudian dia juga kalau di masyarakat akan melihat pada kode etik dan hukum. Nah, di sini ada 5 dimensi bisnis. 5 dimensi bisnis ada pertama adalah ekonomi, yaitu kegiatan produktif dengan tujuan memperoleh keuntungan. Kemudian etis, kemudian ada hukum, ada sosial, ada spiritual. Nah, kalau spiritual itu berarti ada kesetiaan terhadap Tuhan, kemudian ada prosperous society, mengutamakan sosial, kemudian ada planet conservation, berarti dia memikirkan tentang konservasi lingkungan. Jadi planet itu maksudnya adalah lingkungan. Ya, jadi 5 dimensi bisnis ini yang diutamakan. Jadi ekonominya berjalan, etis, kemudian sesuai hukum, kemudian menciptakan barang untuk sosial, kemudian tetap mengandung spiritual. Itu mengutamakan kesetiaan, mengutamakan lingkungan, dan mengutamakan orang banyak. Itu 5 dimensi bisnisnya. Kemudian hubungan dengan stakeholders. Jadi ingat ada 2, stakeholder atau stakeholders atau dengan shareholder. Kalau stakeholders berarti orang-orang pemangku kepentingan yang ada di lingkungannya. Tapi kalau shareholders berarti kan adalah pemegang saham. Dibedakan ya. Jadi ada kelompok-kelompoknya, ada beberapa nih, ada kelompok primer, ada kelompok sekunder. Kelompok primer itu yang berwarna biru, berarti adalah ada pemodal, ada pemasok, ada perusahaan, ada pelanggan, ada karyawan. Tapi yang di lingkup luarnya, kelompok keduanya adalah pemerintah, bisa jadi aktivis lingkungan, bisa masyarakat, bisa media massa. Gitu. Ini adalah hubungan tingkat kesadaran teori etika dan paradigma pengelolaan perusahaan. Mungkin ini bisa kalian pelajari ya. Saya skip. Kemudian ada kepentingan dan kekuasaan stakeholder primer, ada kepentingan dan kekuasaan stakeholder. Nah, ini masing-masing poinnya ya. Jadi kita bahas dulu yang primer. Nah, ini pertama adalah pelanggan. Interestnya apa? Tujuannya adalah memperoleh produk yang aman. Jadi dia ketika seorang pelanggan itu ingin memperoleh produk yang tentunya aman, berkualitas, sesuai dengan perjanjian, kemudian melalui pelayanan yang memuaskan. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh pelanggan sebagai shareholder? Dia bisa membatalkan pesanan dan membeli dari pesaing yang lain. Kemudian dia melakukan kampanye negatif tentang pesanan. Jadi banyak kan ya beberapa orang yang akhirnya tidak membeli produk A karena ada konsumennya yang merasa dirugikan dan akhirnya tidak. Jadi penurunan atau penjualannya berkurang. Nah, kalau untuk pemasok, dia apa kekuatannya? Dia hanya dapat menerima pembayaran tepat waktu, memperoleh order secara teratur. Tapi di sisi lain dia juga punya kekuatan, dia bisa membatalkan atau memboikot order yang menjual kepada pesaing. Jadi kita tidak bisa membeli barang dari pemasok. Nah, kalau karyawan bisa memperoleh gaji, upah tentunya. Kemudian dia melakukan aksi mogok, bisa melakukan memaksa kehendak melalui organisasi buruh dan lain-lain. Kemudian stakeholders primernya adalah pemodal, pemegang saham. Tadi sama dengan shareholder, dia memperoleh dividen, kemudian capital gain dari saham yang dimiliki. Apa yang dimampu dilakukan oleh pemegang saham? Dia mampu tidak mau membeli saham perusahaan bisa jadi, atau memberhentikan para eksekutif perusahaan karena dia punya kepentingan dan punya hak untuk itu. Nah, kalau untuk kreditur itu berarti orang yang memberikan kredit, bisa bank, bisa pihak manapun ya. Yang pertama memperoleh penerimaan bunga dari pengembalian pokok pinjaman.
Kemudian dia ada punya kekuatan untuk tidak memberikan kredit atau membatalkan menarik kembali pinjaman yang telah diberikan. Itu untuk di lingkaran yang pertama. Sedangkan lingkaran yang kedua itu ada kekuasaan sekunder, itu ada pemerintah. Apa sih yang diharapkan pemerintah tentang perusahaan? Dia bisa mengharapkan pertumbuhan ekonomi dengan ketika perusahaan semakin banyak dan berjalan dengan baik, maka pertumbuhan ekonomi akan semakin baik dan lapangan kerja pun akan semakin banyak. Kemudian apa? Dia akan memperoleh pajak. Sedangkan kekuatannya dari pemerintah apa sih? Ada bisa menutup atau menjaga perusahaan, bisa mengeluarkan berbagai aturan yang terkait dengan kebijakan perusahaan. Kemudian untuk masyarakat, apa sih yang bisa dilakukan oleh masyarakat? Pertama, ingat dulu masyarakat bisa menjadi seorang masyarakat pribadi atau bisa jadi bagian dari pelanggan. Harapan dari masyarakat tentunya adalah mengharapkan peran serta perusahaan dalam program kesejahteraan masyarakat. Kemudian menjaga kesehatan lingkungan. Nah, apa yang bisa diupayakan oleh masyarakat dengan menekan pemerintah melalui unjuk rasa massal terkait pemboikotan suatu produk atau melakukan aksi kekerasan yang langsung terhadap perusahaan tersebut. Nah, kemudian media massa apa sih kepentingannya? Pertama adalah menginformasikan semua kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan isu-isu etika, nilai-nilai, kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan. Kemudian kekuatannya dia apa? Dapat mempublikasikan berita negatif atau cerita buruk bagi perusahaan. Kemudian aktivis lingkungan, apa yang kepentingannya? Kepedulian terhadap pengaruh positif dan negatif dari tindakan perusahaan terhadap lingkungan, hak asasi manusia, dan lainnya. Nah, kekuatannya dia bisa mengkampanyekan boikot produk, kemudian melobi pemerintah untuk membatasi atau melarang impor produk tersebut. Ya, itu mungkin materi terkait dengan hakikat ekonomi bisnis. Nanti akan dilanjutkan dengan materi mengenai prinsip dan kode etik bisnis. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.